Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsadianti Mehta Pusadi dari jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika, mahasiswa PLP UNES tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 MIPA. Semoga anak-anak kelas 11 MIPA dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun dalam melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Dan Ibu berpesan kepada anak-anak semua tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 di Indonesia belum begitu pulih. Dan untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi elastisitas. Untuk kompetisi dasarnya sendiri, yaitu 3.2, menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya sendiri yaitu yang pertama, memahami konsep bahan elastis, dan yang kedua, menganalisis tegangan, regangan, dan modulus Young. Di sini Ibu memiliki sebuah video mengenai benda elastis, yaitu ada karet dan plastis. Ketika karet ini ditarik, itu akan kebentuk semula, sedangkan plastis jika ditekan ini tidak bisa ke bentuk semula. Nah, ini merupakan pengertian elastisitas, yaitu kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke bentuk awalnya saat gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Kemudian ini tetap di elastisitas, ketika karet ini diberikan gaya sebesar F, maka karet tersebut akan melewati batasnya, maka karet tersebut akan mengalami apa ini? Kerusakan. Dan ada grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. Nah, perhatikan baik-baik untuk titik O, OA itu menunjukkan bahwa gaya F akan sebanding dengan pertambahan panjang pegas delta L. Kemudian ketika gaya F ini diperbesar lagi sampai melalui titik A, ternyata garis pada grafik ini sudah tidak lurus lagi. Nah, ini sudah tidak lurus lagi kan, anak-anak? Hal ini menandakan batas linearitasnya ini sudah terlampaui. Namun, pegas ini itu bisa kembali lagi ke bentuk semula. Oleh karena itu, daerah yang dibatasi oleh titik O sampai ke titik B ini disebut dengan daerah elastis. Nah, kemudian apabila ini gaya ini diperbesar lagi hingga melewati titik B ini, batas elastisitasnya itu sudah terlampaui. Nah, ini sudah terlampaui kan? Akibatnya, setelah gaya F ini dihilangkan, pegas tidak bisa kembali ke bentuk semula. Pegas akan bersifat plastis. Nah, gimana kalau F-nya ini ditambah lagi, Bu? Nah, kalau F-nya ini diperbesar lagi sampai titik C ini, pegas itu akan mengalami kepatahan. Nah, dari situlah mengapa tidak menutup kemungkinan benda yang bersifat elastis dapat menjadi plastis atau bahkan hancur. Balik lagi ke seberapa besarnya gaya yang diberikan kepada benda tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai apa itu tegangan
regangan, dan modulus Young. Tegangan atau stres. Di sini Ibu memiliki sebuah karet, anggap saja ya, ini karet. Nah, karet ini mempunyai panjang L dan mempunyai luas penampang itu A. Kemudian karet ini diberikan gaya sebesar F, maka karet ini akan mengalami pertambahan panjang delta L. Untuk pengertiannya sendiri yaitu besarnya gaya yang diberikan oleh molekul-molekul terhadap luasan penampang. Rumusnya sendiri yaitu tegangan sama dengan gaya atau F dibagi dengan luas penampang benda atau A. Jangan lupa untuk satuannya. Nah, untuk tegangan sendiri itu satuannya Newton per meter kuadrat. Untuk gaya itu Newton. Nah, untuk luas penampang sendiri itu meter kuadrat. Kemudian Ibu memiliki contoh soal, yaitu seutas karet memiliki diameter 2 mm, kemudian ditarik dengan gayanya 200 Newton, maka berapa besar tegangan karet tersebut? Nah, tadi sudah diketahui ya anak-anak ya, untuk F-nya sendiri itu 200 Newton, kemudian ada diameternya tadi 2 mm, dan jangan lupa ini untuk milimeternya ini diubah ke dalam meter. Nah, kemudian ada jari-jari. Mengapa Bu ini 1? Karena setengahnya dari 2, yaitu 1 mm. Dan jangan lupa diubah lagi ke dalam bentuk meter. Dan kemudian apa yang ditanya itu tadi yaitu tegangan. Karena di sini hanya diketahui nilai D sama R-nya saja, maka kita mencari rumus menggunakan A sama dengan B R kuadrat. B-nya itu menggunakan 3,14 dikali R-nya itu 0,001. Maaf, tulisan Ibu jelek ya anak-anak ya di sini. Jangan lupa ini itu dikuadratkan. Kemudian hasilnya itu 3,14 kali 10 pangkat min 6. Dari sini sudah diketahui kan besarnya luas penampang itu. Nah, kemudian kita mencari besarnya tegangan. Nah, tegangan itu rumusnya tadi apa? Tegangan sama dengan F-nya sudah diketahui 200, bernilai 200. Dibagi A-nya sudah diketahui 3,14. Pangkat min 6 ya. Kemudian hasilnya yaitu 3,69 kali 10 pangkat min 6. Jangan lupa satuannya Newton per meter kuadrat. Nah, dari sini anak-anak bisa memahami ya. Untuk regangan sendiri didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang awalnya L. Pertambahan panjang ini tidak hanya terjadi pada ujungnya saja, tetapi pada setiap bagian batang yang terentang dengan perbandingan yang sama. Rumusnya yaitu E sama dengan delta L per L0. Ada contoh soal untuk regangan, yaitu seutas tali mempunyai panjang mula-mula 200 cm, ditarik hingga
tali tersebut mengalami pertambahan panjang 1 cm, tentukan regangan tali tersebut. Nah, ini sudah diketahui semua ini anak-anak. Ada panjang mula-mula 200. Nah, ini satuannya apa ini? Sentimeter. Jangan lupa kita ubah ke dalam bentuk meter. Nah, kemudian ada talinya tersebut itu mengalami pertambahan panjang sebesar 1 cm. Nah, ini juga jangan lupa diubah ke dalam bentuk meter. Udah diketahui delta L. Udah diketahui L0 dan udah diketahui delta L. Ya udah, kita tinggal masukkan ke dalam rumus regangan. Rumus regangan itu apa tadi? Yaitu E sama dengan delta L per L0. Tadi deltanya berapa? 0,01 dibagi 200. Jawabannya yaitu 0,005. Modulus Young itu pengertiannya perbandingan antara suatu tegangan stres terhadap regangannya strain. Nah, diingat modulus Young itu rumusnya tegangan per regangan. Nah, tegangan sendiri itu dari nilainya itu F per A. Untuk regangannya sendiri itu delta L per L0. Kenapa Bu bisa begini rumusnya? Itu gimana? Nah, yang pertama tadi kan tegangan ya. Tegangan itu rumusnya F per A. Dan sedangkan tegangan sendiri itu rumusnya, maaf anak-anak, tulisannya nggak gitu rapi, delta L per L0. Nah, ini disama dengan kan. Yang F per A ini masih tetap di atas. Kemudian L0-nya ini ditaruh atas. Dibagi delta L. Udah sama kan hasilnya seperti ini. Kemudian di sini ada tabel modulus untuk beberapa bahan. Nah, tabel ini biasanya nanti yang digunakan untuk anak-anak untuk mengerjakan soal. Tetapi biasanya ada soal yang sudah diketahui bahan dan modulus Young-nya. Nah, di sini Ibu mengambil sampel mengenai BC. BC itu modulus Young-nya itu 20 kali 10 pangkat 10. Artinya, gaya yang dibutuhkan BC itu 20 dikali 10 pangkat 10 Newton untuk tiap 1 meter kuadrat. Nah, ini contoh soalnya nih. Sebuah benda elastis panjangnya 1,4 dan luas penampangnya itu 7 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian, jika benda elastis ditarik dengan gaya 100 Newton dan mengalami pertambahan panjang 10 pangkat min 3 meter, hitunglah modulus Young benda tersebut. Nah, ini udah diketahui semua dari panjangnya, berarti panjangnya itu L. Dan luas penampangnya itu bernilai A. Jika benda elastis ditarik dengan gaya, maka ini F-nya. Dan mengalami pertambahan panjang yaitu delta L-nya. Udah, anak-anak tinggal masukin ke rumus modulus Young-nya saja, yaitu E sama dengan F
dikali L dibagi A dikali delta L. F-nya itu tadi bernilai 100. L-nya itu dikali 1,4 dibagi A-nya itu 7 dikali 10 pangkat min 6 dikali delta L-nya tadi 10 pangkat min 3. Maka hasilnya itu 2 dikali 10 pangkat 10. Dari sini semoga anak-anak bisa memahami tentang modulus Young, dan ini jangan lupa ya anak-anak satuannya Newton per meter kuadrat. Alhamdulillahirabbil alamin, materi pada pagi hari ini kita telah selesai. Semoga materinya bermanfaat untuk anak-anak. Dan untuk mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, Ibu memberikan sebuah tugas individu, yaitu ada 3 soal. Jangan lupa dikerjakan, dan ini individu ya, dikerjakannya secara individu dan dikumpulkan paling lambat pada tanggal 21 Agustus 2021 pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan dikumpulkan melalui grup Telegram. Sekian ya Ibu sampaikan pada materi pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.